Seorang remaja berusia 15 tahun tega membunuh tetangganya sendiri yang masih balita, saudara. Polisi menyebut pelaku tidak menyesali perbuatannya itu. Apa saja temuan polisi dari kasus ini dan faktor apa yang bisa jadi pemicu pembunuhan ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Menara Kompas, ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat datang di Menara Kompas. Lalu melalui sambungan satelit sudah ada dua orang yang saat ini sudah bersiap untuk saya wawancara, yaitu Kapolres Jakarta Pusat, Komisaris Besar Heru Novianto. Selamat malam Pak Heru. Ya, selamat malam Sofi. Dari rumah duka ada keluarga korban, tepatnya bibi atau tante korban, yaitu Siti Hodijah. Selamat malam Ibu Siti. Selamat malam, Mbak. Ibu Siti, izin saya mau bicara dulu dengan Pak Heru. Ibu Siti tetap ada di situ sebentar ya Ibu ya. Pak Heru, selamat malam. Saya mau tahu dong perkembangan sampai dengan malam hari ini, penyelidikan dari pihak kepolisian seperti apa Pak Heru? Ya, baik Sofi. Hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau kita katakan terduga pelaku dan kedua orang tuanya, bapak dan ibu tirinya. Kita sudah periksa dan tadi malam kami melakukan visum dan otopsi kepada jasad korban dan otopsi terhadap pelakunya sendiri. Karena pelakunya ada luka di bagian jari, itu ada luka. Kita visum karena keterangan dari si pelaku ini sendiri menyatakan bahwa sebelum dia jekek, dia sempat memasukkan jarinya ke dalam mulut korban, sambil dimasukkan ke dalam baknya. Jadi kami visum dan hasil visumnya mungkin besok kita sudah terbitkan. Ya. Baik, tapi sejauh ini dari keterangan beberapa dari Pak Heru sendiri atau dari berbagai petugas yang sudah diwawancara oleh media, dinyatakan bahwa pelaku menyerahkan diri sendiri, mengaku, dan kemudian dari pemeriksaan merasa tidak bersalah begitu. Betul Pak Heru? Betul Sofi. Jadi awal sekali ini terungkap yaitu adanya laporan seorang bocah kepada Polsek Taman Sari bahwa dia mengaku telah membunuh seorang anak kecil di rumahnya. Dan jenazahnya, mayatnya disimpan di lemari. Jadi sebentar, berarti juga, pelaku ini memang langsung mendatangi Polsek Taman Sari ya? Dia sendiri hadir ya? Betul, Polsek Taman Sari. Ya. Setelah itu Polsek Taman Sari mengantar ke rumahnya, ternyata masuk di wilayah Sawah Besar dan telepon Kapolsek Sawah Besar, kemudian melakukan pemeriksaan rumahnya. Apa yang disampaikan bahwa dia telah menaruh jenazah itu di dalam lemari di kamar tidurnya di lantai 2, dicek oleh Kapolsek dan ternyata benar ditemukan jasad seorang perempuan sekitar umur 5 tahun yang sudah tidak bernyawa. Gitu Sofi. Oke, lalu bagaimana dengan keterangan yang selama ini kami dapatkan bahwa pelaku merasa tidak menyesal? Hasil interogasi kami dari hari kemarin dan hari ini tadi kami juga langsung berkomunikasi dengan pelaku, menginterogasi. Kita tanyakan apakah kamu menyesal dengan perbuatan ini. Dia konsisten menjawab tidak. Dan bahkan bagaimana perasaanmu pada saat kamu melakukan pembunuhan selesai melakukan pembunuhan, pelaku ini menjawab dengan tegas, saya puas. Terus perasaan kamu biasa-biasa Pak, nggak ada masalah. Itu yang disampaikan langsung kepada saya dan penyidik kami ya. Tapi pelaku sadar ya ketika melakukan perbuatannya ya? Sadar. Karena saya tanya, kamu melakukan ini ngerti nggak? Ngerti Pak. Jadi pada saat dia melakukan itu, kamu kok bisa masukkan dalam bak? Dia jawab, saya terinspirasi dari film. Saya pernah nonton film cara membunuh orang dengan memasukkan ke dalam air. Seperti kayak gini saya praktekkan. Jadi memang saya tanya juga, apakah kamu suka nonton film-film itu? Dia bilang, saya suka nonton film horor, termasuk film Chucky, itu yang boneka horor itu dia suka. Dan bahkan gambar-gambarnya dia ada gambar-gambar tokoh film
horor yang diketemukan di Oke. buku-bukunya dia. Pak Heru begini, kalau kemudian pelaku menyadari perbuatannya lalu sempat menyatakan puas, sudah adakah yang bisa Anda gali kenapa kemudian dia melaporkan diri? Ya, kami hasil terakhir dari pemeriksaan dari pemeriksa penyidik kami, kenapa dia melaporkan diri, dia pengen menunjukkan bahwa saya bisa melakukan hal seperti ini. Jadi dia datang ke polsek, kemudian dari polsek dibawa ke rumahnya dan tunjukkan bahwa itu benar apa yang dilakukan dia. Jadi bukan Gitu, karena rasa Sofi. bersalah ya? Tidak, saya tanya apakah kamu merasa bersalah? Dia bilang tidak. Oke. Saya tidak salah dan saya biasa saja. Baik, Pak Heru, sebentar Gitu saya saja. ingin berbincang dengan Ibu Siti Hodijah, tante atau bibi dari korban. Selamat Ya. malam Ibu Siti. Kami dari Kompas TV menyatakan Selamat turut malam. berduka cita atas kasus yang saat ini merundung keluarga Anda. Tapi kalau boleh saya ingin bertanya Bu Siti, sebenarnya keseharian korban dengan pelaku ini seperti apa? Apakah memang betul-betul dekat? Iya, dia sangat dekat banget, Bu. Soalnya ibunya itu bekerja di rumahnya. Ibunya siapa? Karena setiap ibunya korban itu kerja sama ibu pelaku. Oke. Kesehariannya jadi setiap hari dia di situ suka main sama adik tirinya. Ibunya juga nggak nyangka kalau di situ udah dicari seharian. Oke, jadi memang antara pelaku dan korban ini sudah sangat kenal dan sangat dekat dan sering bermain begitu ya? Iya. Kemarin ketika korban tidak pulang, apa sih yang ada di pikiran keluarga sebelum akhirnya tahu bahwa korban jadi korban pembunuhan, Ibu? Ya sangat syok lah Mbak, soalnya kan ibunya kan nyari-nyari dari semalaman itu. Dari jam 4 biasa dia bolak-balik, mondar-mandir. Kok ini nggak pulang-pulang, habis mandi katanya. Dicari sama ayahnya katanya nggak ada, kemana-mana nggak ada gitu. Tidak ada kecurigaan sama sekali terhadap pelaku ya? Enggak. Oke, Ibu, Bu Siti Hodijah, bisa digambarkankah sedekat apa sebenarnya keluarga Anda, terutama ibu korban dengan keluarga dari pelaku, sehingga tidak ada kecurigaan sama sekali? Dia pikir kan paling main biasa aja Mbak. Oke. Soalnya kan dia sering bolak-balik, ibunya kan nganter makanan gitu loh Mbak, kerja sama ibunya si pelaku. Jadi ibunya nggak terlalu fokus ke situ, dia pikir kan biasa main aja, nggak terlalu gimana gitu. Apakah dari keluarga Anda, keluarga korban ini sempat merasa apa ya? Ada hal yang aneh begitu dengan pelaku? Selama ini kan kalau menurut polisi dia menggambarkan suka film horor, kemudian suka menuliskan perasaannya. Apakah dari keluarga Anda, Bu Siti, merasa ada yang aneh? Ya saya juga kurang tahu Mbak, soalnya kan saya jarang di sini ya. Oke. Setahu saya sih kayaknya nggak pernah aneh, soalnya kan dia mainnya setiap hari ke situ, nggak ada yang curiga sama sekali. Saudara Anda, kakak Anda, ibu orang tua dari korban juga tidak pernah bercerita bahwa pelaku memiliki keanehan begitu ya? Enggak. Oke, jadi memang benar-benar sama sekali tidak merasa bahwa ada yang salah sehingga mencurigai begitu ya Bu ya? Oke, baik. Ibu Siti Hodijah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Heru, jangan kemana-mana, nanti saya masih akan berbincang dengan Anda. Ya. Mas Reza Indragiri, setelah jeda saya ingin Anda menjelaskan kepada saya dan terutama kepada pemirsa apa sebenarnya yang terjadi, kenapa sampai bisa terjadi seperti ini, kasus yang sangat unik. Jangan kemana-mana saudara, kami akan segera kembali.